Halo teman-teman semua. Oke, dengan gua Franz di sini dari channel kesayangan kita IR Cisara. Ya. Seperti yang teman-teman lihat di sini, ini bukan barang jualan, bukan barang dagangan ya, teman-teman ya. Jadi hari ini gua mau sharing ke teman-teman semua ya sebagai tambahan wawasan, knowledge tentang media-media filter. Jadi barangkali sampai dengan hari ini itu masih ada teman-teman kita yang terkendala nih untuk air yang ada di dalam akuariumnya. Apakah dia cepat keruh ataukah dia airnya kurang sehat ya. Itulah kita coba berdiskusi di sini teman-teman ya, dan gua akan share semua itu berdasarkan pengalaman pribadi gua ya. Jadi sebelum gua menemukan media-media yang expert itu, gue sudah banyak pakai media-media yang direkomendasikan lah ya. Cuman kemarin yang lebih cocok untuk gue pakai itu yang ada di atas ya teman-teman ya, yang sudah sempat gue review di video gue sebelumnya ya. Nanti teman-teman boleh tonton di video gue yang ini ya. Oke, itu aja. Jadi ini hanya sampel ya teman-teman ya, ini hanya sampel. Jadi gua akan review semuanya ya. Nanti kalau teman-teman ada masukan boleh nanti ditambahkan saja di komentar ya. Apakah teman-teman sudah pernah pakai ataukah belum, ataukah mungkin nanti mau nanya juga nggak apa-apa ya teman-teman ya. Kita open di sini, kita solusinya sama ya. Tujuan kita sama, itu untuk air akuarium yang jernih dan sehat. Oke, jadi simak videonya terus sampai habis supaya nggak ketinggalan ya untuk item-item yang bakal gua review. Oke teman-teman, jadi kita langsung review aja ya. Gua akan mulai dari media filter mekanis ya, sesuai dengan susunan media filter yang baik ya teman-teman ya. Jadi gua akan mulai dari media filter mekanis ya. Jadi di sini yang pertama teman-teman itu ada kapas busa ya. Mungkin teman-teman nggak asing juga lah sama ini ya. Ini kapas busa, ini mudah banget carinya ya, di toko orange juga banyak. Nanti teman-teman bisa cek sendiri di situ ya. Untuk kapas busa ini tingkat kerapatannya lumayan teman-teman ya, untuk menyaring kotoran-kotoran. Cuman jika kotoran di dalam akuarium teman-teman itu sudah berlebih, mungkin 2-3 hari itu ini harus diganti teman-teman ya, karena dia sudah penuh pastinya ya. Dan ini tidak bisa dicuci ya teman-teman ya, ini hanya sekali pakai saja. Jika dia sudah kotor itu langsung dibuang dan diganti lagi ya. Makanya untuk harganya juga ini tidak terlalu mahal ya teman-teman ya, kapas busa. Oke. Lalu yang kedua itu ini teman-teman. Nah, jadi media filter mekanis itu ada ini juga salah satunya ya. Jadi busa juga. Ini bakal gue jelasin satu-satu ya teman-teman ya. Tapi sebenarnya ini satu kesatuan ya. Gue akan jelasin satu-satu. Yang pertama ini jet mat ya teman-teman ya namanya. Jet mat ini berfungsi untuk menyaring kotoran yang besar ya. Jadi kalau di tank teman-teman banyak kotorannya, itu yang besar-besar dia akan tersaring dulu di sini ya teman-teman. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ada biofoam busa ya, yang hitam ini. Nah, ini fungsinya untuk menyaring kotoran juga, cuman dia yang agak halus teman-teman ya. Jadi yang tidak tersaring di jet mat ini, dia akan tersaring di biofoam ini ya teman-teman. Ini lapis keduanya, tahap keduanya ya. Baru yang terakhir itu ada green wall. Nah, green wall ini tingkat kerapatannya ini rapat sekali teman-teman ya. Ini tingkat kerapatannya rapat sekali. Ini untuk menyaring kotoran yang halus-halus teman-teman ya. Itulah tadi kenapa gue bilang ini satu kesatuan ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau pakai media filter mekanis yang ini gue saranin itu 3 seperti ini ya teman-teman ya.
Nanti ada teman-teman boleh cari juga di toko orange ya. Ini dijual sesuai ukuran yang teman-teman perlukan atau butuhkan ya teman-teman ya. Oke, lalu ada lagi yang ketiga. Nah, ini busa 8 dimensi ya teman-teman ya. Jadi busa ini dia sama seperti yang ini teman-teman ya, sama seperti yang ini karena ini dia lumayan tebal ya lapisannya ya. Dia lumayan tebal lapisannya, sama seperti yang ini, cuman ini dia yang model ringkasnya ya teman-teman ya, yang model ringkasnya. Nah, jadi ini kan hanya sampel ya teman-teman ya. Nanti teman-teman juga bisa cari ukurannya pun ya, itu bisa teman-teman sesuaikan. Ya, tapi dia bentuknya ya seperti ini teman-teman. Ini tingkat kerapatannya pun rapat sekali teman-teman. Ya, ini tingkat kerapatannya rapat sekali. Jadi kalau akuarium teman-teman, tank teman-teman itu kotor banget, itu mungkin ya 2-3 hari lah. Ya, teman-teman harus bersihkan. Kalau ini bisa dicuci ya teman-teman ya. Ini mudah banget ini bersihinnya. Jadi cukup disemprot aja dia udah bersih, disikat sedikit sudah bersih ya teman-teman ya. Jadi ini lebih hemat menurut gua ya untuk penggunaannya dibanding dengan kapas busa ini ya teman-teman ya. Kalau kapas busa ini sekali pakai. Oke. Nah, lalu yang terakhir, nah ini ada kapas honey ya teman-teman ya. Nah, ini ya teman-teman bisa lihat. Oke. Nah, ini juga bagus teman-teman sebagai salah satu alternatif untuk media filter mekanisnya teman-teman ya. Jadi ini bisa ditempatkan di bawah kapas busa atau di atas kapas busa ya, bebas ya. Tapi gua saranin sih bagusnya di bawah kapas busa karena ini dia rapat banget teman-teman ya. Seperti yang teman-teman lihat ya. Ini tolong diabaikan ya kalau agak kotor teman-teman. Ini aslinya putih nih teman-teman ya. Karena ini sudah bekas dipakai jadi agak sedikit kotor ya. Jadi mohon dimaklumi. Nah, ini juga rapat teman-teman, rapat banget ya. Ini juga bisa dibersihkan ya, gampang dicucinya. Jadi kalau teman-teman mungkin mau memilih media filter mekanis yang ini, boleh nanti bisa dicari juga di sini ya teman-teman ya. Ini ukurannya bisa disesuaikan juga dengan kebutuhan teman-teman sendiri ya. Oke, jadi pengalaman gua memakai media filter mekanis itu ya ini ya teman-teman ya. Gua pakai kapas busa, gua pakai ini ya, gua juga ada pakai busa 8 dimensi dan ini ya. Secara fungsi sih semuanya sama teman-teman ya, tinggal teman-teman sesuaikan aja mana sih yang lebih cocok untuk kondisi air atau akuarium teman-teman saat ini ya. Karena kalau gue sendiri itu lebih cocok pakai yang ini ya teman-teman ya, pakai yang ini, dia ringkas, rapat dan mudah dibersihkan ya. Tapi kalau teman-teman mau yang lebih hemat ya, gue sarankan yang ini ya teman-teman ya, kapas busa yang biasa ya. Tapi ini sekali pakai dia langsung buang ya. Jadi teman-teman bisa putuskan sendiri nih lebih cocok yang mana ya. Kalau gua pakainya yang ini ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman ada yang lebih cocok pakai yang ini atau yang ini, ya itu enggak apa-apa ya, karena ini kan versi ya teman-teman. Balik lagi kondisi air kita nggak sama, kondisi tank kita nggak sama ya teman-teman. Itu aja untuk media filter mekanisnya. Oke, yang kedua teman-teman ya, kita masuk ke media filter biologis ya. Jadi ada beberapa media filter biologis yang bisa teman-teman pakai ya. Yang pertama di sini ini ada batu apung teman-teman ya. Batu apung ini salah satu media filter biologis juga. Harganya juga relatif murah ya teman-teman. Tinggal teman-teman sendiri mau pakai ini atau enggak ya. Dan tempat belinya juga ada di sini ya teman-teman ya. Bisa dicari. Lalu yang kedua, di sini ada biobol ya teman-teman ya. Nah, di sini ada biobol.
Ini juga biobol ya teman-teman, biobol rambutan namanya ya. Jadi sebenarnya ini fungsinya sama, cuman beda di bentuknya aja ya teman-teman ya. Jadi tinggal teman-teman lebih sir yang mana, lebih cocok yang mana ya bentuknya ya. Walaupun sebenarnya ini secara fungsi sama. Oke, gua lanjut lagi. Ini ada batu lava rock ya teman-teman ya. Batu lava rock ini juga bisa digunakan sebagai media filter biologis teman-teman. Harganya juga tidak terlalu mahal ya untuk batu lava rock ini. Tapi buat gue ini terlalu berat ya teman-teman ya. Apalagi teman-teman yang pakai top filter itu gue nggak terlalu menyarankan nih untuk pakai batu lava rock ya, karena ini lumayan cukup berat teman-teman batu ini. Jadi kalau kita pakai top itu sangat berisiko ya, mengingat apalagi posisi chambernya itu banyak, jadi bebannya terlalu berat lah kalau menurut gue ya teman-teman ya. Oke, gue lanjut lagi. Ini di sini ada karang jahe juga ya teman-teman ya. Ini karang jahe bisa teman-teman pakai untuk media filter biologis ya. Cuman namanya karang jahe ini kan kita dapatnya dari laut ya teman-teman ya. Menurut gua kurang efektif aja jika dipakai di air tawar ya. Tapi kalau memang kondisi teman-teman cocok pakai ini, gunakan ini ya no problem juga ya, karena ini murah banget ini teman-teman ya, dan teman-teman juga bisa cari langsung bahkan di pinggiran-pinggiran pantai ya teman-teman ya. Nah, lalu selanjutnya ada namanya bioring teman-teman ya. Nah, bioring ini dia semacam keramik ya, cuman ini media filter biologis juga teman-teman ya. Ini lumayan untuk harganya karena dia per gram ya, ini ya 500 gram 1 kilo gitu ya dijualnya ya teman-teman ya. Nanti bisa cek sendiri di toko Orange ya, boleh dicek. Jadi kalau ini kan biobol ya teman-teman, ini bioring. Oke, jadi beda ya. Nah, lalu di sini ada lagi kristal bio teman-teman ya, kristal bio. Mungkin teman-teman ada yang udah pernah dengar juga atau sudah pernah pakai ya. Ini salah satu media filter biologis yang gue bilang premium teman-teman ya, karena ini mahal banget harganya. Dia sekilo aja sekitar 150 ribuan ya teman-teman ya. Nanti boleh cek sendiri deh ya untuk kristal bio ini. Tapi ini memang keren, memang bagus teman-teman ya, karena gue ada pakai tapi sedikit ya teman-teman ya. Dan gue juga udah sempat review juga di video gue yang sebelumnya. Nanti teman-teman bisa cek sendiri ya. Nah, lalu di sini ada Kaltneus teman-teman ya. Nah, ada Kaltneus ya. Jadi ini media filter biologis juga teman-teman ya, yang bisa teman-teman pakai. Sorry ya kalau kekecilan ya teman-teman ya, tapi kelihatan lah ya. Nah, Kaltneus ini dia dijualnya literan ya teman-teman ya, teman-teman boleh pakai. Dan Kaltneus ini dia di filter itu harus selalu bergerak ya. Teman-teman bisa cek lagi video gua yang ini, karena gua ada review juga media filter yang gua pakai ya. Di situ ada gua jelaskan juga bahwa media filter Kaltneus ini dia harus terus bergerak ya, baru dia efektif. Nah, kalau dia nggak bergerak dia kurang efektif ya teman-teman ya. Itu. Lalu yang terakhir di sini gua punya BioBlock ya. BioBlock gua nggak review panjang-panjang teman-teman ya, teman-teman bisa lihat sendiri video gua yang eksklusif khusus membahas tentang BioBlock ini ya teman-teman ya. Ini bisa jadi salah satu alternatif untuk teman-teman pakai, untuk teman-teman pasangkan di chamber teman-teman ya sebagai media filter biologis. Oke, lalu untuk gua sendiri itu yang gua pakai ini enggak ya teman-teman ya. Ini enggak gua pakai dan ini enggak gua pakai. Nah, jadi selebihnya yang ada di tank gua itu gua pakai media filter yang ini ya. Jadi tinggal teman-teman nanti balik lagi, sesuaikanlah dengan kondisi air dan tank dari teman-teman sendiri ya. Oke.
Nah, yang ketiga teman-teman ya, itu ada media filter kimiawi ya. Media filter kimiawi nggak banyak, cuman itulah ya teman-teman ya. Dan gue juga hanya pakai 2 jenis saja ya. Jadi untuk media filter kimiawi itu yang pertama ada batu zeolite ya, yang bisa teman-teman pakai. Ini sebagai alternatif untuk media filter kimia. Kimia juga banyak yang nggak pakai sih ya teman-teman ya. Jadi dia hanya mekanis dan biologi saja. Cuman gue pribadi sih saranin ya dilengkapi, diberikanlah media filter kimia supaya penyaringan atau filternya dia lebih sempurna ya teman-teman ya. Oke. Lalu yang berikutnya sama teman-teman ya, ini hanya beda bentuknya saja. Jadi kalau yang ini batu teman-teman, batu zeolite, ini pasir zeolite ya teman-teman ya. Ini biasa sih digunakan untuk mekanisme filter under gravel ya teman-teman ya. Jadi under gravel itu filter yang di bawah lah. Nanti gue buat sendirilah videonya ya terkait itu. Nah, lalu ada lagi di sini karbon aktif ya teman-teman ya. Nah, ini karbon aktif namanya. Dia biasanya arang ini ya teman-teman ya. Ini dalamnya nih arang teman-teman ya, tuh rontok. Nah, jadi ini salah satu media filter kimia juga yang bisa teman-teman pakai untuk mengisi chamber teman-teman semua ya. Nah, ini kalau gue pakai yang ini ya teman-teman ya, ini isinya sama teman-teman ya. Ini karbon aktif, ini batu zeolite ya, cuman bedanya ini di dalam kemasan aja ya. Jadi kalau gue ya pakainya yang ini, yang gue taruh di chamber gue yang ini ya teman-teman ya, supaya lebih lebih ringkas aja untuk penyusunannya ya. Oke, jadi kalau media filter kimiawi ini teman-teman ya, ini ada umurnya, maksudnya umur baik digunakan ya teman-teman ya. Nah, kalau gue sendiri itu biasanya 3 bulan ya teman-teman ya. 3 bulan gue akan ganti nih medianya. Kalau ini karbon aktif dan batu zeolite ya gue ganti isinya aja teman-teman ya. Gue ganti karbonnya, gue ganti batu zeolite-nya. Itu aja bedanya filter kimia dengan filter-filter yang tadi sebelumnya ya teman-teman ya. Jika ada tambahan, masukan, sharing, boleh teman-teman ya ditambahkan di kolom komentar aja. Oke, nanti kita berbalas di situ. Thank you. Nah, itu tadi teman-teman ya, hasil review dan penjelasan yang bisa gua share ke teman-teman semua berdasarkan pengalaman pribadi gua ya, teman-teman ya. Jadi, tinggal teman-teman tentukan sendiri mana sih yang lebih cocok digunakan di akuarium atau tanknya teman-teman sendiri ya. Karena begini ya teman-teman ya, balik lagi, kondisi air kita itu tidak sama teman-teman ya. Kondisi air kita tidak sama. Mungkin air gue seperti ini cocok dengan media yang ada di atas ya. Bisa jadi di tempat teman-teman beda. Mungkin tidak perlu menggunakan yang premium, cukup menggunakan yang biasa-biasa saja. Itu air sudah berjernih, sudah bagus ya, pokoknya sudah baik untuk ikan. Bisa jadi kan seperti itu ya. Jadi sama-sama kita sharing ya tujuannya ya teman-teman ya. Oke, itu aja dari gua. Thank you udah nonton videonya ya. Yang belum subscribe silahkan di subscribe teman-teman. Jika suka video ini boleh di like ya. Dan jika video ini memang bermanfaat, boleh teman-teman share ke kawan-kawan yang lain ya, supaya makin banyak nih kita bisa ngobrol bareng-bareng, sharing ya. Itu aja dari gua teman-teman. Thank you.